Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Saya dari kelas 5A D4 ABG. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan progres dari makul Stupadu 2 saya, yaitu dengan materi mix house building, mal dan apartemen. Pengertian dari mix house building yaitu adalah bangunan multifungsi, biasanya terdiri dari apartemen, hotel, kantor, dan pusat perbelanjaan. Sebagai bangunan multifungsi, mixed use building harus mampu mewadahi berbagai kegiatan dasar manusia. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan dasar manusia di sini yaitu bekerja, tinggal, belanja, hingga rekreasi. Perusahaan pengembangan dan arsitek harus mampu mewujudkan konsep mixed use building yang baik saat merancang mixed use building. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri. Yang pertama, mixed use building mampu mewadahi minimal 3 atau lebih fungsi bangunan urban. Yang kedua, setiap fungsi bangunan dalam mixed use building saling terintegrasi dan tersinergi. Itu adalah beberapa contoh dari ciri-ciri mixed use building. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari mall. Mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran dan distribusi barang atau jasa yang bercirikan komersial, melibatkan perencanaan dan perancangan yang matang karena bertujuan memperoleh keuntungan profit atau sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, klasifikasi dari mall. Mall dalam berbagai topik sering disamakan dengan shopping center, sehingga dalam berbagai sumber literatur, klasifikasi mall hampir sama dengan klasifikasi shopping center. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus saya tentang mall. Yang pertama, saya dapat studi kasus yaitu Willis Tower Gensler dengan berjumlah 9 lantai pada pembangunan pada tahun 2021 dengan luas bangunan 430,14 meter persegi. Dengan arsiteknya Gensler dengan lokasi Chicago, United States. Menara 47 lantai ini terletak di selatan Sungai Baru di lingkungan Rio Vista. Program ini terdiri dari 830 unit hunian, studio dengan 2 kamar tidur, dan juga menawarkan ruang yang cukup untuk fasilitas dan pembangunan komersial. Di sini saya mendapatkan 4 denah lantai, 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana lantai 1 terdapat ruangan Waker Entry, Franklin Entry, dan Fun Lobby, Jackson Entry, katalog setting, katalog lounge setting, tenant space, Devon elevators, security, water feature, lounge setting, dan restoran dan bar. Di lantai kedua, saya dapatkan Waker Entry, Waker Lobby Lounge, Waker Lobby Reception, ruang security, tenant elevators, lounge setting, katalog, restroom, dan terakhir Kingdom Restaurant and Bar. Untuk lantai 3 saya mendapatkan Waker Entry Blocks, tenant space, tenant terrace, flatted terrace. Untuk lantai 4 terdapat lobby, skylight, rooftop, penthouse, mechanical room, restroom, dan tenant terrace. Untuk studi kasus kedua, saya mendapatkan yaitu Mall Taman Anggrek dengan arsiteknya Alton Foster Associates. Di alamat Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan luas lahan kurang lebih 360.000 meter persegi dengan jumlah lantai 40 lantai plus 2 basement. Di sini Mall Taman Anggrek adalah sebuah pusat perbelanjaan super luas sekaligus hotel yang dibangun bekas Taman Anggrek Jalan Legend Supratman, Grogol, Petamburan, Jakarta. Di sini saya mendapatkan 3 lantai, yaitu lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2. Di lantai dasar terdapat parkiran, matahari, Gramedia, lobi, WC, PC difabel, retail, ruang servis, ruang mekanikal, dan ruang security dan ruang penyimpanan. Untuk di lantai 1, saya mendapatkan ruang parkiran, matahari,
metro, WC, WC difabel, retail, ruang servis, ruang security, ruang penyimpanan, dan exhibition room. Untuk lantai kedua, saya mendapatkan ruang matahari, metro, WC, WC difabel, retail, ruang servis, ruang security, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari apartemen. Apartemen menurut KBBI adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya, yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan sebagainya. Di sini ada beberapa klasifikasi apartemen. Untuk selanjutnya, saya mendapatkan studi kasus apartemen yang pertama yaitu Pakubuwono Spring Apartemen di Jalan Tengku Nyak Arif nomor 9 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan luas kurang lebih 4.300 meter persegi. Cakrawala Jakarta punya pendamping baru terletak di lingkungan Simprum. The Pakubuwono Spring adalah kompleks apartemen premium baru di Jakarta. Di sini saya mendapatkan tampak eksterior, set plan, dan denah. Untuk studi kasus kedua, yaitu Makinvisto dengan lokasi Kota Uwolo dengan luas 11.600 meter persegi. Bangunan tempat tinggal ini adalah Tenggara Baru di pusat Kota Ulo, lebih tinggi dari tetangganya. Bangunan ini berfungsi sebagai ujung selatan yang menonjol ke jalan pejalan kaki utama Rutuari. Ini terdapat eksterior, interior, dan denahnya. Untuk studi kasus ketiga, saya mendapatkan yaitu VK26 Apartemen yang lokasi di Varna, Bulgaria dengan luas 4.246 meter persegi. Bangunan berserbaguna terletak di bagian tengah Varna. Kehijauan yang kaya di plot tetangga dan jaringan infrastruktur lokal juga menekankan garis ini karena mereka secara visual bekerja sama dengan baik dengan pola solid dan void yang fasad. Di sini saya mendapatkan lokasi tapak saya, yaitu saya memilih di Jalan Tanjung Pura, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 10.366 meter persegi. Dengan alasan memilih lokasi tersebut, yang pertama wilayahnya yang berada di pusat kota, yang kedua merupakan zona perdagangan dan jasa skala kota, ketiga areanya yang strategis dari view maupun akses, yang keempat berpapasan dengan jalan raya, dan kelima dekat dengan SPBU. Di sini KDB maksimalnya adalah 60%, KLB maksimal 3,6, untuk KTB maksimal 60%. Untuk lokasi yang kedua, saya mendapatkan di Jalan Veteran, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 9.023 meter persegi. Alasan memilih lokasi tersebut, wilayahnya yang berada di pusat kota dan merupakan zona perdagangan dan jasa. Areanya yang strategis karena mudah diakses. Yang terakhir berpapasan dengan jalan raya di Kota Pontianak. Untuk KDB-nya maksimal 60%, KLB maksimal 5%, KTB-nya maksimal 60%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.